Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menggunakan dua nikmat tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan pada kita semua untuk teguh dan tegar di atas agamanya sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bosan-bosannya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan pada kita semua untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan perjumpaan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sekian lama, beberapa minggu, mungkin 1 bulan kurang lebih, di mana kita tidak berjumpa dikarenakan suatu hal, dan terakhir kemarin itu karena ada tablik akbar ya, Ustaz Maududi hafizallahu taala, sehingga kita liburkan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan kembali, diberikan kesehatan untuk menghadiri kajian rutin kita dalam membahas kitab Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilmi. Ini sebuah nikmat yang begitu besarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga ini sebagai pertanda kebaikan yang banyak yang akan kita dapatkan di dunia saat ini, kelak pula di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan keberapa ya yang mencatat 120 atau 130-an? 130 pas kayaknya ya. Ganjil aja 131. Ya, 130 gitu ya. Ya, 131 lah ya. Baik, alhamdulillah kita akan membahas apa yang akan dijelaskan kembali oleh beliau di dalam pasal adab akhlak seorang penuntut ilmu, yang lumayan banyak ya, beberapa lembar yang beliau sampaikan di dalam kitab ini banyak sekali. Terakhir pembahasan kita adalah tentang keutamaan seorang penuntut ilmu memiliki akhlak adab yang mulia, adab akhlak yang mulia. Intinya, ketika seorang yang memiliki adab, memiliki akhlak yang mulia, jangan dikira setiap detik waktu yang dia lewatkan ketika dia berusaha untuk menghiasi kehidupannya, menghiasi tingkah lakunya, perbuatannya dengan adab yang baik, akhlak yang baik kepada siapapun, jangan mengira tidak mendapatkan pahala. Jangan dikira itu sesuatu yang sia-sia, seakan-akan hanya manfaat di dunia saja. Terlihat dikatakan orang yang baik, tidak ya. Bahkan itu salah satu cara yang dimana seorang hamba akan meraih banyak sekali pahala, banyak sekali kebaikan-kebaikan, ganjaran-ganjaran, terkhusus nanti di akhirat, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita lewatkan, yang telah kita sampaikan. Maka amat sangat sayang sekali jikalau kita memahami orang mendapatkan pahala itu ya hanya ketika sholat 5 waktu, hanya ketika berpuasa, hanya ketika membaca Al-Quran, saat membaca Al-Quran ya, atau ketika bersedekah, ketika bersedekahnya atau saat bersedekahnya. Kemudian ketika dia tidur, kemudian ketika dia bermain dengan teman-temannya, dengan keluarganya, canda tawa, dan seterusnya, ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia berpakaian, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dia berkendara, jangan dikira tidak berpahala. Berpahala semuanya. Jadi
salah satu keistimewaan umur umat Nabi SAW yang paling pendek daripada umur-umur selain umat atau sebelum umat Nabi SAW, walaupun pendek, ternyata mereka yang paling berkah. Umurnya paling apa? Berkah. Maka manfaatkan kesempatan ini. Niatkan semuanya karena Allah, niatkan ibadah untuk Allah, untuk kehidupan akhirat kita. Maka insya Allah kita betul-betul mendapatkan bekal yang banyak, bekal yang maksimal, yang akan kita bawa menghadap Allah SWT untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah dan meraih ampunan Allah, meraih rahmat Allah untuk masuk surga Allah SWT yang tertinggi. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Apalagi yang berakhlak mulia, apalagi yang beradab yang baik, adab yang mulia, penuntut-penuntut ilmu. Penuntut-penuntut ilmu, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang di dalam barisan para ulama dan di dalam barisan para nabi dan para rasul dalam menjalankan peribadatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala mereka, kemuliaan mereka lebih daripada selain mereka. Ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, bahkan naudzubillah, adab yang paling berat ditimpakan kepada orang-orang yang mengetahui ilmu agama tetapi tidak diamalkan. Dia tahu seharusnya seperti ini, dia tahu seharusnya nggak boleh seperti itu, ternyata dia dustakan, dia tidak terapkan, dia tidak amalkan ilmu yang dia miliki, maka mereka lah orang-orang yang paling berat adabnya, siksaannya, naudzubillah min dzalika. Baik, kaum muslimin wal muslimat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatnya agak sepi ya. Apa banyak yang meriang karena ini pancaroba? Ana juga agak meriang, merindukan kasih sayang. Iya meriang betul, agak meriang sedikit, gak enak badannya. Banyak sakit apa? Atau masih malam minggu ya, atau hari minggu ya, masih jalan-jalan. Baik, ala kulli hal, semoga Allah SWT memberikan kekuatan ya, kepada kita semua untuk semangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Anda tuh sering banget ngeluh ya, berharap sekali kepada Allah SWT. Tentunya ini semuanya kembali kepada para dai yang ada di Palembang. Ya. Seperti kajian-kajian misalkan di Jambi, di Bengkulu, di kota-kota besar ya, di Jogja, dakwahnya sudah maju ya. Di kajian rutin itu seperti kajian tabligh akbar, kajian ustadz yang datang dari luar. Bagaimana kajian rutin mingguan itu ramainya seramai ketika ada tamu. Ustadz tamu maksudnya. Seperti Ustadz Maududi kemarin. Itu betul-betul hebat banget. Itu kebaikan yang sangat besar untuk warga Palembang khususnya ya. Untuk kita semua para penuntut ilmu agama. Karena itulah sejatinya dalam rangka menuntut ilmu itu sejatinya seperti itu. Jadi tidak ada bedanya ustadz yang ada di tempat dan ustadz yang ada di luar mengisi di tempat tersebut, ramainya ya sama-sama saja. Itu menunjukkan begitu besarnya semangat penuntut ilmu di kota Palembang. Dan itu belum ana saksikan. Belum ana dapatkan. Ya. Kalau kajian ustadz dari luar itu Masya Allah. Pengennya seperti itu. Ini harapan anak pribadi dan harapan ustadz semua. Dan ini kita terus benahi dakwah-dakwah kita di Palembang. Dan kita bahas terus di forum kajian atau forum duat Palembang. Itu terus saya sampaikan dan saya utarakan kepada para ustadz di Palembang ini. Gimana caranya kita semua ini semangat dalam menuntut ilmu agama di setiap pekannya ya. Tidak hanya ketika datang dari luar. Seorang ustadz yang datang dari luar biasanya rame ya karena penasaran, kepingin tahu seperti apa sih ustadz tersebut. Dan itu bukan suatu yang bermasalah ya. Bagus-bagus saja. Tapi yang amat sangat disayangkan ya ketika rutin kajian mingguan itu yang libur ya. Terlepas dari mungkin pencar, ya, terlepas dari itu semua, intinya kita berharap ya,
agar dakwah kita di Palembang ini semakin gencar, semakin ramai, semakin luas ya kepada seluruh elemen masyarakat di kota Palembang ini, agar mereka betul-betul merasakan nikmatnya di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sampai kepada hadis yang terakhir ya, atau ada dua ya yang bisa saya sampaikan di sini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini judulnya sebaik-baik umat ya. Sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita bahas, sebaik-baik umat, yaitu yang akan beliau sampaikan setelah menyelesaikan beberapa hadis, dua hadis tentang motivasi keutamaan seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama, hadis riwayat Al-Hakim At-Tabrani, Abu Nu'aim Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Amr, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Amr bukan Umar. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan disimak hadisnya, begitu sangat menakjubkan ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi dzul qalbil mahmumi wal lisani sadiqi. Sebaik-baik manusia. Banyak hadis yang semisal. Sebaik-baik manusia itu banyak ya. Khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat kepada manusia lain, orang lain. Khairun nasi atau khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada istrinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini salah satunya sebaik-baik manusia adalah manusia, seseorang yang dzul qalbi, memiliki hati, al-mahmum, hati yang mahmum. Apa itu mahmum nanti Nabi menjelaskan mahmum itu artinya apa. Pokoknya sebaik-baik manusia yang memiliki hati yang mahmum. Hati yang mahmum. Ingat ya apa lafadznya? Mahmum. Wal lisani as-sadiqi, dan lisan yang jujur ya. Lisan yang jujur. Maka Ibnu Umar berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, wa ma al-qalbul mahmum, apa yang dimaksudkan hati mahmum? Hati mahmum itu apa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, huwa taqiyyu, hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Alladzi, dirincikan lagi takwanya modelnya seperti apa. Takwa mungkin maknanya umum ya. Takwa itu kan artinya menjalankan semampu mungkin perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW memberikan secara rinci makna mahmum. Dari hati mahmum, atau hati mahmum itu apa? Yaitu hati yang penuh dengan ketakwaan yang dirincikan lagi oleh Rasulullah SAW. La ithma fih wala baghya wala hasada, yang enggak punya dosa dan tidak memiliki penyimpangan-penyimpangan hati ya, keteledoran ataupun kesalahan-kesalahan dalam memahami agama ini, kesesatan dan seterusnya, wala hasada, dan tidak ada hasad di dalam hati tersebut. La itsma ini bukan maksudnya hati yang betul-betul bersih dari semua dosa. Tentunya kita sepakati bersama hadis yang sangat terkenal. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti punya dosa. Dosa di sini tentunya maknanya secara maknawi, bukan hissi, yaitu yang mengotori hati. Dan semua kita pasti pernah melakukan dosa. Sehebat apapun, sesoleh apapun seseorang, pasti pernah melakukan kesalahan, keteledoran, dosa-dosa yang dia lakukan, dia sadari atau dia tidak sadari, kecil atau besarnya. Kan gitu. Tapi Nabi mengatakan, la ithma, tidak ada dosa di dalam hati itu. Seakan-akan ta'arud, ada pertentangan di antara hadis ini dengan hadis yang mengatakan seluruh anak Adam punya dosa. Jawabannya satu saja. Ya betul, bahwasanya semua kita sebaik apapun dia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Yang itu tentunya namanya dosa pasti ngotorin hati. Nah, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di sini adalah tidak ada dosa di dalam hatinya, di mana setiap dia melakukan kesalahan, dia sadari atau tidaknya, dia terus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadari atau tidak, biasanya orang beristighfar itu, biasanya orang
mengucapkan kalimat taubat itu ketika dia sadari setelah dia melakukan apa? Dosa. Ya. Dan Nabi SAW tidak hanya mengajarkan orang itu disyarankan atau dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar dan taubat ketika atau setelah melakukan dosa kemaksiatan, tidak. Di setiap waktu dia sadari atau dia tidak sadari, apalagi dia sadari dia telah melakukan dosa, sangat-sangat ditekankan oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak apa? Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua alasan. Satu, kita ini manusia, kita tidak bisa menyadari semua yang kita lakukan, salah atau baiknya. Karena kita disifati oleh Allah SWT manusia yang penuh dengan dosa, kesalahan, dan lupa. Sehingga bisa jadi kemungkinan besar kita telah melakukan kemaksiatan ataupun dosa, khususnya antara makhluk, antara sesama, ketika kita mengucapkan kalimat yang sebenarnya kalimat tersebut menurut kita aman-aman saja, biasa-biasa saja, ternyata yang mendengar merasa tidak aman, merasa sakit dan seterusnya. Tanpa kita sadari kita telah melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka agar kita terselamatkan dari noda-noda dosa yang sering sekali dan kemungkinan besar kita tidak sadari, maka sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak istighfar. Ya, banyak. Walaupun kita merasa hari ini nggak melakukan apa-apa atau tidak melakukan dosa kemaksiatan secara terang-terangan, pasti ada dosa yang telah kita lakukan yang kita terluputkan, kita lalai, kita tidak menyadari kita telah melakukan dosa-dosa tersebut karena kita memang memiliki ingatan yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya. Itu satu alasannya. Dua, dosa itu, kesalahan itu tidak hanya dilihat. Dosa itu, kesalahan itu tidak hanya dilihat, tidak hanya dianggap ketika melakukan kesalahan-kesalahan, keteledoran-keteledoran, ataupun perkara-perkara yang diharamkan. Ternyata dosa itu maknanya bukan hanya ketika melakukan sesuatu yang diharamkan, tetapi juga ketika seseorang melakukan kesalahan-kesalahan dari ibadahnya, dari kebaikan yang dia lakukan. Ketidaksempurnaan, kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan, ketidakkhusyuan, kurang maksimal dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan, itu juga perlu dimohonkan kepada Allah ampunan agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas kekurangan ibadah-ibadah kita. Sehingga perlu kita banyak-banyak apa? Istighfar, minta ampun. Nabi SAW ketika sholat kan nggak melakukan sesuatu yang haram. Jelas-jelas beliau paling khusyuk. Tapi setelah salam, apa yang pertama kali beliau ucapkan? Allah manta salam? Enggak. La ilaha illallah, enggak, astagfirullah langsung. Maka di sini para ulama sepakat ketika Nabi sholat kan enggak mungkin melakukan kesalahan, dosa-dosa, sesuatu yang diharamkan, enggak mungkin, mustahil. Tapi para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya walaupun beliau tidak melakukan dosa-dosa ketika sholat dan jelas itu bukan sesuatu yang dilarang, diharamkan, justru itu ketaatan yang ibadah yang sangat agung yaitu sholat 5 waktu. Tapi kenapa Nabi ternyata banyak istighfar pada saat itu, 3 kali istighfar pada saat itu? Karena beliau merasa ada yang kurang maksimal dalam kekhusyuan, keikhlasan, kurang maksimal dalam bacaan-bacaan, banyak yang terluputkan, banyak yang terlalaikan ketika sholat. Berat ya kalau kita sholat itu dari ketika kita takbir sampai kita assalamualaikum sampai salam itu betul-betul tidak ingat dunia. Berat atau mudah? Berat. Saya pribadi juga berat. Karena memang ada utusan khusus dari iblis, laknatullah alaih, disebut dengan yuqalu khinzib. Setan khinzib yang tugasnya, job disk-nya gangguin orang sholat. Kita sudah dari awal bismillah, nggak mikirin dunia, di menit pertama aman, kedua, ketiga, ternyata di menit
ke-10 sampai hampir salam. Oh iya, ini kan lagi sholat. Baru setelah itu, aduh gimana ya, bacaannya tadi dibaca enggak ya? Rabbana walakal hamdu, subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la, dibaca apa enggak ya? Al-Fatihah tadi dibaca apa enggak ya? Baru tersadarkan. Nah ini kan keteledoran dalam ibadah yang perlu kita minta ampun, gitu. Yang itu bisa jadi menodai hati kita. Ya, nah la isma di sini maksudnya tidak ada dosa, maksudnya ketika dia melakukan kesalahan cepet-cepet apa? Dibersihkan, gitu. Dengan istighfar dan taubat sehingga hati ini yang kena kotor sedikit langsung bersih, kena kotor sedikit langsung bersih, kena kotor sedikit langsung bersih. Dengan apa? Istighfar. Jangan dianggap hati ini ketika dia bersih sudah aman kotor, kemudian ya sudahlah, tidak apa, cuma sedikit kok, lakuin lagi. Maka dikatakan hati ini betul-betul dikotori dengan noda dosa dan kemaksiatan. Maka Nabi mengatakan la isma, tidak ada dosa, ya hati pasti akan melakukan suatu kemaksiatan, hati ataupun secara fisik badan yang melakukan kemaksiatan dan dosa, yang seketika itu dia langsung minta ampun kepada Allah SWT seharinya minimal 100 kali. Maka hati yang awalnya kotor akan bersih terus dan terus bersih. Ya seperti pakaian lah, nggak mungkin pakaian itu bersih terus ketika dipakai, pasti ada kotornya, dibersihkan lagi terus. Hati itu akan dibersihkan, maka bahasa Nabi, hati yang mahmum adalah hati yang tidak ada dosa. Yang kedua, hati yang tidak ada penyimpangan, kesesatan dalam memahami agama Allah, dalam beribadah kepada Allah, dan tidak ada hasad. Tidak ada hasad. Ini 3 makna dari kata hati mahmum ini sangat sempurna. Tidak ada dosa, ini umum. Lebih khusus lagi, tidak ada pemahaman yang menentang, menyimpang, kesesatan. Yang ketiga, tidak ada hasad. Maksudnya iri kepada manusia. Dalam artian dia tidak ada sedikit pun kebencian kepada selain dia ataupun kepada orang lain, kepada manusia. Dan ini amalan yang sangat berat untuk dilakukan pada dasarnya, maka pahalanya sangat-sangat besar. Ya, yang hadis yang sangat terkenal seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW penghuni surga, ketika ditanyakan kepadanya, dia tidak sholat malam, ya, sedikit ataupun jarang, tidak berpuasa di siang harinya, sedikit puasanya. Ternyata Nabi menghukumi sahabat tersebut penghuni surga. Ketika ditanyakan dia, amalan apa yang menyebabkan Nabi mengatakan dia termasuk penghuni surga? Karena tidak ada kebencian kepada orang lain. Hebat banget orang seperti itu. Dan kita hidup berdampingan, yang nggak mungkin kita merasakan gesekan-gesekan. Pasti sering kita merasakan gesekan-gesekan antar sesama kita, termasuk keluarga dekat kita. Nah, di situ kemungkinan besar ada kebencian yang timbul di dalam hati kita kepada orang lain, hasad dan semisalnya. Nah, hati yang mahmum betul-betul tidak ada rasa kebencian, hasad kepada manusia, kepada orang lain. Nah, coba diamalkan. Bismillah. Saya juga berusaha untuk mengamalkan amalan ini, walaupun terlihat berat, karena berat itulah pahalanya sangat-sangat besar. Bahkan dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia yang punya hati mahmum dan lisan yang jujur. Ya. Apalagi yang santri-santri ini mungkin sering kontak kan ya, mainnya berlebihan dan seterusnya. Maka banyak-banyak sabar ketika ada gangguan-gangguan dari orang lain. Doakan dia mendapatkan hidayah, ampunan kepadanya, agar Allah memberikan kebaikan kepadanya dan seterusnya. Jangan banyak hasad, iri, dengki kepada orang lain. Sayang ya. Qila faman ala atharihi. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, dikatakan pada Rasulullah SAW, apa sih tanda-tanda ya, tanda-tanda hati yang seperti itu? Jadi si Ibnu Amr kepingin tahu spesifik dari hati mahmum itu seperti apa tanda-tandanya yang bisa dirasakan dan bisa dilihat. Yaitu
Seorang yang semangat beribadahnya di dunia ini, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang dia betul-betul menjadikan dunia bukan tujuan utama, sebagai tempat yang dia gunakan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, wa yuhibbul akhirah, dan dia betul-betul sangat mencintai kehidupan akhirat. Itu dampaknya ataupun tandanya. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW secara spesifik lagi, tanda ataupun bekas, ya, asar. Ya, asar itu artinya bekas, dampak baik positif dari hati yang mahmum dan lisan yang shadiq itu. Maka Nabi mengatakan setelah itu, mu'minun fi khuluqi husnihi. Seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Atau fi khuluqi hasanin. Seorang yang mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Jadi kesimpulannya, pertama, sebaik-baik manusia adalah seorang yang memiliki akhlak yang baik. Kedua, Nabi merincikan akhlak baik seorang mukmin itu adalah apa? Lisan yang jujur, hati yang mahmum. Apa itu hati yang mahmum? Tidak ada dosa di dalam hatinya, dalam artian banyak-banyak istighfar, tidak ada penyimpangan dalam agama, dan tidak ada hasad kepada manusia yang menjadikan dunia sesuatu yang sebagai jalan atau sebagai tempat untuk mengejar akhirat, dan mereka betul-betul orang-orang yang sangat mencintai kehidupan akhirat. Itulah manusia-manusia yang terbaik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam riwayat Imam Bukhari dengan beberapa riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, atau dalam riwayat lain khiyarukum khiyarukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian, Islamnya kalian yang paling baik, itu maksudnya. Atau sebaik-baik kalian adalah seorang muslim yang ahasinukum akhlaqon, yang memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik. Idza faquhu. Ada syaratnya. Jadi hadis ini panjang sebenarnya, tapi beliau potong saja, tidak terlalu panjang yang beliau sebutkan di sini. Pada dasarnya panjang hadis ini, sangat panjang di dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi beliau ambil singkatnya dari hadis yang panjang ini untuk memahamkan kepada kita semua dari pasal yang beliau sebutkan tentang keutamaan memiliki akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian dari agama Islam kalian, sebaik-baik agama kalian atau sebaik-baik muslim di antara kalian yang memiliki akhlak yang mulia, itu jelas dari semua dalil yang kita sebutkan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza faquhu, ketika memahami agama ini. Syaratnya apa? Ada orang-orang, alasannya ada dua. Satu, ya memang bisa jadi dia dulu seperti itu, akhlak bawaan lah ya, akhlak bawaan. Atau mungkin dulu kecilnya hidup di tengah-tengah yang memang seperti itu lingkungannya, sehingga mencetak dia menjadi seorang anak yang sampai dia dewasa betul-betul memiliki perangai akhlak yang mulia. Ini sebab pertama. Kedua, bisa jadi dia memiliki akhlak mulia tersebut karena memang dia memahami hakikat dari kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi, dan untuk memahami keburukan-keburukan. Ya, sesesat apapun seseorang, pada dasarnya, seburuk apapun akhlak seseorang, pada dasarnya dia tahu ini baik, ini buruk. Tahu sebenarnya. Dia tahu. Ya. Maka ketika seorang memiliki akhlak yang mulia, yang dimana dia belum memahami agama ini, maka fadilahnya, keutamaannya tidak sebanyak seorang yang memiliki akhlak mulia kemudian dia memahami ilmu agama. Tadi alasannya ada dua. Satu, tadi memang dari kecil. Kedua, memang dia
memahami kondisi tuntutannya seperti itu. Karena dia memahami itu semua dari apa yang telah Allah kodratkan di dalam hatinya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan. Dia tahu kalau ini jelek, dia tahu kalau ini buruk, buang sampah sembarangan. Secara nalar, secara akal, orang yang nggak ngerti ilmu agama Islam, ataupun orang non-muslim, orang kafir sekalipun, tahu kalau buang sampah sembarangan itu nggak bagus. Paham ya? Maka Nabi SAW memberikan sebuah peringatan atau memberikan sebuah syarat agar kebaikan yang dia miliki itu bermanfaat dan berpahala. Kapan? Idza faquhu. Ketika dia paham tentang agama. Maknanya ada dua. Satu, apapun yang dia lakukan dari akhlak mulia yang dia miliki, itu betul-betul tuntunannya memang seperti itu. Dia tahu ajarannya, Nabi ngajarin seperti ini, Nabi ngelarang seperti itu, sehingga dia memiliki akhlak mulia di atas ilmu. Dua, idza faquhu maknanya adalah ketika dia memiliki akhlak yang mulia tadi betul-betul berlandaskan karena Allah, ikhlas mengharapkan ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu mana? Idza faquhu. Dua itu. Sekali lagi. Nah, di sini walaupun potongannya singkat, di mana Nabi SAW memberikan sebuah peringatan sekaligus memberikan sebuah ilmu, petunjuk, syarat agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini bermanfaat. Dunia akhirat. Bermanfaat apa? Dunia akhirat. Karena banyak orang-orang baik yang ternyata tidak memberikan manfaat sedikitpun kebaikan-kebaikannya. Ya karena kafir, ya karena memang dia melakukan itu semua bukan karena Allah, memang tuntutan masyarakat memang seperti itu. Atau dia takut nanti kena hukum, kena penjara, atau dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga kebaikan yang dia lakukan, yang dia usahakan itu nol, tidak ada manfaatnya sedikitpun. Di dunia dan di akhirat. Mungkin di dunia mendapatkan manfaatnya, tapi tidak berkah seperti berkahnya seorang memiliki akhlak yang mulia di atas agama Allah, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Jadi dia tahu, oh ini nggak boleh oleh Nabi. Nabi ngelarang yang seperti ini, dia jauhi. Oh Nabi perintahkan seperti ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu, mengilmui itu semua. Maka pahalanya jauh lebih banyak. Iya, jauh lebih banyak. Daripada dia hanya ikhlas-ikhlas saja. Dia ikhlas-ikhlas saja. Dan dia tahu tuntutannya ini memang seharusnya seperti ini secara nalar, ya, secara logika masyarakat, norma-norma, adat istiadat masyarakat. Kalau seperti ini nggak boleh, kalau seperti itu memangnya harus seperti itu, harusnya seperti ini. Dia lakukan karena Allah ikhlas. Ya, dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya. Tapi tidak sebanyak seorang yang ikhlas, kemudian dia betul-betul mengilmui apa yang dia lakukan. Oh, kalau makan seperti ini. Oh, kalau minum seperti ini. Oh, karena kalau sebelum melakukan ini doanya seperti itu. Oh, kalau setelah melakukan ini doanya seperti ini. Oh, Nabi SAW memotivasi untuk menyambung tali silaturahim. Dia terdorong dengan ilmu yang dia pelajari. Maka pahalanya jauh banyaknya secara kuantitas kualitas daripada orang yang memiliki akhlak mulia dengan dua motif tadi, dengan dua alasan tadi. Maka Nabi memberikan isyarat yang singkat di akhir hadisnya, idza faquhu, dalam riwayat lain idza faqihu. Idza faquhu. Apabila, idza itu artinya apa? Apabila, dalam artian sebuah syarat yang Nabi sebutkan untuk mendapatkan keutamaan apa yang Nabi SAW sebutkan di awal. Apa tadi yang disebutkan di awal hadis? Sebaik-baik kalian, sebaik-baik agama kalian, sebaik-baik seorang muslim. Tentunya di sini sebaik-baiknya secara kualitas kuantitas peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi pahala, ganjaran, kebaikan dunia akhirat lebih baik daripada yang lainnya dari akhlak yang dia miliki karena syarat yang dia terapkan. Idza faquhu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan besar. Bagaimana orang-orang muslim atau orang-orang kafir yang baiknya luar biasa
baiknya luar biasa, semua kebaikan dia lakukan, semua keburukan dia tinggalkan. Tapi dia kafir, tapi dia muslim, muslim ya, akan tetapi semua yang dilakukan itu bukan karena Allah, bukan ya, karena tuntutan saja, tuntutan lingkungan atau memang bawaan kepribadian dia dari kecil. Bukan landasan ilmu, bukan karena eh, ikhlas karena Allah SWT. Kemudian setelah itu dia bertobat. Dia apa? Bertobat. Kalau orang kafir tobatnya masuk Islam kan gitu ya. Kemudian orang muslim yang tadi memiliki akhlak yang mulia tapi tidak berlandaskan ilmu dan tidak ikhlas, atau memang dia tuntutan masyarakat, dia harus seperti itu, harus memiliki akhlak yang mulia, meninggal dunia setelah mereka taubat. Apakah akhlak mulia yang dulu mereka lakukan sebelum tobat itu bermanfaat, berpahala, diganjari pahala besar oleh Allah SWT? Jawabannya iya. Jawabannya apa? Iya. Bermanfaat. Berdasarkan dalil yang sangat banyak, surat Ali Imran. Surat Ali Imran 90-91. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran 90, itu tentang orang-orang kafir yang tidak diterima taubat mereka, maksudnya kekufuran mereka sebelum mereka tobat. Mereka bertobat setelah meninggal dunia, mereka minta ampun, maka tidak bermanfaat semuanya. Kemudian di ayat 91, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang matinya di atas kekufuran. Paham? Orang kafir mati dalam kekafiran. Allah tidak menyebutkan kata umum. Semua orang kafir, kemudian Allah sebutkan apa yang Allah ingin sebutkan setelahnya. Enggak, ada kalimat di antara itu, di antara sesungguhnya orang kafir dan dia akan tidak diterima semua kebaikannya. Apa yang Allah katakan? Mati dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran. Kalau dibalik, orang-orang kafir yang tidak mati dalam kekafiran, apa maknanya? Mati di atas Islam, ya bertobat. Paham? Nah, tapi fokusnya Allah menggunakan kata mati dalam kekafiran. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Tidak akan diterima kebaikan yang mereka miliki, sedekah yang mereka miliki, walaupun sebanyak sedekah satu bulet bumi emas. Ada orang sedekah emas seberat bumi seluruhnya. Nah, itu gak bermanfaat bagi mereka yang sedekah sebanyak itu. Kalau kafir dan kalau mati dalam kekafiran. Paham? Maka sia-sia semua. Berarti para ulama akhirnya mengambil kesimpulan ini, pendapat yang paling kuat, mayoritas para ulama mengatakan, berarti pemahaman kebalikan dari ayat ini. Jikalau ada orang-orang kafir, baik akhlaknya dan seterusnya di masa hidupnya, di detik-detik akhir dia, belum sholat, belum apa-apa dia. Dinasihati oleh orang tuanya atau anak-anaknya. Masuk Islam, akhirnya tertarik masuk Islam. Ya, masuk Islam, bertobat, minta ampun kepada Allah, meninggal dunia setelah mengucapkan kalimat syahadat tadi. Sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu aja sudah. Taubat, masuk Islam, mati di atas Islam, meninggal dunia. Maka semua kebaikan semasa, semua tanpa terkecuali, semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa kekufuran berpahala. Masya Allah. Berpahala. Dan semua keburukan, kemaksiatan yang dia lakukan hapus, lebur. Cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Masya Allah. Dia belum sholat, belum ngapa-ngapain, belum melakukan kebaikan setelah masa keislaman. Mati dalam keadaan Islam. Semua kebaikan semasa kekufuran diterima oleh Allah SWT dan dia masuk surga. Subhanallah. Silakan Adan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونبدأ صلاة محمد رسول الله. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. Banyak sekali sebenarnya faedah dari ayat surat Ali Imran 90-91. Satu yang ingin saya tekankan kembali dari faedah ayat ini, satu, maka dikiaskan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang setelah memeluk agama Islam. Apakah termasuk dari ayat ini di mana dia muslim, maksiat, ya kan? Dia nggak sampai keluar dari agama Islam, cuman dia melakukan banyak kemaksiatan dan dosa-dosa, meninggalkan kewajiban, melakukan sesuatu yang dilarang, diharamkan. Sudah? Kita fokusnya di ini ya, kebaikan-kebaikannya. Dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia melakukan perkara-perkara, amalan-amalan yang menghalangi kebaikan-kebaikan dia sampai kepada Allah SWT. Kan banyak perkara-perkaranya. Riya, tidak ikhlas, seperti apa yang kita sebutkan 3 golongan yang sholatnya terhalangi, tidak sampai kepada Allah. Yang pertama, seorang pemimpin yang memiliki banyak kedoliman kepada rakyatnya, kepada yang dipimpin, masyarakatnya. Yang kedua, 2 saudara yang bertengkar. Kemudian yang ketiga, seorang istri yang dia tidur lap, ya, tidur nyenyak, sementara dia mengetahui suaminya sedang marah. Ini kan beberapa orang yang amalan solehnya, yaitu sholat, tidak diterima. Bertobat, setelah itu dia bertobat. Apakah kebaikan-kebaikan yang dahulu dia pernah lakukan itu diterima oleh Allah SWT? Maka di sini terjadi 2 pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, hangus, betul-betul hangus, terhapuskan dari keburukan yang dia lakukan,
menghapus kebaikan-kebaikan dia. Karena ayat itu hanya dikhususkan untuk orang-orang kafir saja. Wa matu wahum kuffar. Mereka mati dalam kekafiran. Pendapat kedua mengatakan termasuk mereka. Walaupun kalimat ayatnya wa matu wahum kuffar, orang-orang kafir saja Allah terima amalan soleh mereka ketika mereka mati dalam agama Islam, di atas agama Islam, Allah terima di masa kekafiran mereka melakukan kebaikan, Allah terima. Masa sih yang muslim, yang dari awalnya muslim, melakukan dosa yang tidak sebesar dosa orang-orang kafir? Kan gitu? Nah, ini logika yang benar, yang kuat adalah yang pendapat kedua, ya tetap termasuk insya Allah. Tetap apa? Termasuk dia mendapatkan kebaikan amalan soleh yang dulu pernah dia lakukan, yang ada penghalang-penghalang, kemudian dia bertobat, dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, banyak ya, sebenarnya banyak sekali, tapi saya cukupkan dua saja. Pentingnya kita meninggal dunia di atas agama Allah, di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW. Kata Allah SWT, ayat yang sangat terkenal yang dibaca di khutbah hajah. Apa kata Allah SWT dalam surat Ali Imran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian semua itu mati kecuali di dalam atau di atas agama Islam. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian itu meninggal dunia mati kecuali di atas agama Islam. Jadi penting seorang itu meninggal dunia masih di atas agama Islam, karena itulah syarat agar dia tidak kekal abadi dalam neraka jahanam, dan syarat Allah mengampuni dosa-dosanya dan ada kemungkinan dia masuk surga tanpa melihat ataupun merasakan siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga kebalikan dari ayat surat Ali Imran 90-91 ini, walaupun kata Allah sesungguhnya orang-orang kafir mati di atas kekufuran mereka, semua tidak diterima, juga bisa dibalik maknanya. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang muslim, ya, sesungguhnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang melakukan banyak kebaikan, kemudian mati di atas kekufuran. Ada kan yang seperti itu? Ada. Maka sia-sia semua. Jadi poinnya, intinya, kesimpulannya adalah mati di atas agama Islam. Intinya paling minimal lah mati di dalam agama Islam atau di atas agama Islam. Itu yang paling penting, di situ poinnya. Ya, tidak menutup kemungkinan seorang muslim yang taat, seorang mukmin yang taat mati di atas kekufuran, itu tidak menutup kemungkinan. Maka kita mau waspada, berjaga-jaga, serius menjaga agama ini agar kita tidak meninggal di atas kekufuran, di atas agama Islam yang Allah ridhai. Surat At-Taubah juga ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi amalan kebaikan mereka, sedekah mereka, nafkah mereka, orang-orang kafir, orang munafik, kecuali mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berarti yang menghalangi ibadah-ibadah mereka, sedekah-sedekah mereka, hanyalah kekafiran, kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kekafiran mereka hilang, kekufuran mereka hilang, maka tidak ada lagi penghalangnya, gitu maksudnya. Sehingga inilah salah satu luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang betul-betul mati di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi SAW, di atas ilmu agama. Kita kembali kepada hadis yang kita bacakan di hadis yang kedua, syarat idza faquhu adalah syarat mutlak. Seorang bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari semua amalan soleh yang dia lakukan. Syarat untuk mendapatkan pahala ganjaran, mendapatkan surga Allah SWT, dijauhkan dari neraka Allah SWT, apabila kita mengerti agama Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, dan meninggal di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan jikalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada? Fadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa diri kita tuh lebih berat ke keburukan daripada mungkin amalan perbuatan. Ya. Dengan kita melihat Baik ya. Masya Allah. Baik. Pertanyaannya saya ulangi biar yang lain tahu. Intinya semua kita ini memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Iya betul. Kita memiliki kesempatan itu semua. Kita bisa melakukan ini dan melakukan itu, meninggalkan ini dan meninggalkan itu. Hanya saja yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara kita memahami kita ini condongnya kemana, ke kebaikan atau ke keburukan, kepada keburukan-keburukan. Banyak jawabannya, satu ya, semoga bisa ingat semua. Yang pertama, kita tidak merasa puas dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, tidak merasa puas dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dalam artian lain adalah kita semakin bersemangat untuk terus meningkatkan ibadah-ibadah kita. Ada kekhawatiran dari ibadah kebaikan yang kita lakukan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT, yang akhirnya memotivasi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan-kebaikan kita dan kita semakin meningkatkan ibadah kita secara kualitasnya, kuantitasnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita tidak merasa puas dan terus meningkatkan itu semua. Karena sebaliknya kalau kita merasa puas, pasti itu sudah otomatis condong kepada keburukan, itu sudah otomatis. Karena grafiknya gini. Syaitan itu lebih mendominasi hati kita daripada kita sendiri. Sehingga ketika kita lengah, ketika kita tidak waspada, pasti dia masuk dan pasti dia akan mendominasi hati kita. Dan tentunya iblis ataupun bala tentaranya tidak membisikkan atau tidak menjerumuskan kita semua kecuali kepada keburukan. Nah, jikalau kita lengah, pasti yang akan kita lakukan lebih dominannya apa? Keburukan. Karena kebaikan yang kita lakukan melemah. Melemah itu karena kita merasa puas, tidak kita tingkatkan lagi. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang sangat mulia, ketika mentafsiri surat Asy-Syura ayat 23, di mana ketika seorang hamba bertambahnya waktu, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, tentunya ibadah dia umumnya ya, seharusnya ya, seyogyanya apa? Bertambah banyak. Karena tambah waktu, tambah apa? Banyak. Kalau kita begawe selama 3 tahun sama begawe sama setengah tahun, ya 3 tahun yang lebih banyak duitnya kan gitu. Nah logikanya seperti itu, ketika seorang beribadah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tentunya pasti bertambah dan bertambah. Gitu ya. Nah kata beliau dalam surat Asy-Syura 23 yang pernah kita bahas dulu, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna, barang siapa yang melakukan kebaikan, kami akan tambahkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kata beliau di akhir kalimat yang sangat panjang, ya bena Adam, illam takun fi ziyadatin fa anta fi nuqsan. Wahai anak Adam, jikalau kalian tidak semakin baik ketika kalian bertambahnya waktu kalian di dunia, kesempatan kalian yang diberikan oleh Allah SWT, umur yang Allah berikan kepada kalian untuk terus beribadah, tidak tambah baik, tidak tambah semangat beribadah, tidak tambah saldo pahalanya, Anda betul-betul berada di dalam kebinasaan. Anda betul-betul seorang yang memiliki kekurangan dalam beribadah. Karena otomatis kalau ibadah kita merasa puas, ini turun pasti, nggak meningkat. Maka keburukan akan mendominasi. Keburukan pasti akan mendominasi. Kedua, ketika kita melakukan keburukan-keburukan, ini sebaliknya ya, melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kita merasa takut, khawatir, menyesal, dan bersegera untuk bertobat, bersegera untuk meninggalkan keburukan-keburukan tadi, dosa-dosa tadi, kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Kalau hak hamba yang dilanggar, kita segera minta maaf, kita segera untuk memperbaiki
kesalahan yang telah kita lakukan kepada dia, kepada istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Tidak malah menganggap itu suatu yang remeh-temeh, biasa-biasa saja. Ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir ketika melakukan dosa itu seperti seekor nyamuk yang menghinggap atau lalat yang menghinggap di hidungnya, kemudian dia usir si nyamuk atau si lalat tadi. Ini ilustrasi dari para ulama. Tapi orang mukmin ketika melihat dosa kecil itu seperti gunung yang besar yang akan menimpa kepalanya, badannya. Nah, seperti itu harusnya ilustrasi ketika kita terluputkan ataupun terjerumus dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, harusnya kita khawatir, takut. Ya, maka dua kondisi ini menunjukkan Anda betul-betul orang baik. Orang yang lebih dominan kebaikannya. Betul-betul orang yang terdepan dalam kebaikan-kebaikan. Sebaliknya dari dua poin yang saya sampaikan tadi, Anda justru lebih dominan keburukan-keburukannya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Kalau yang pertama tadi sudah saya sebutkan contohnya, kalau yang kedua, merasa biasa saja ketika melakukan dosa, atau nanti aja masih muda, menganggap remeh, tidak menyesali, tidak banyak istighfar, tidak banyak bertobat, menganggap itu dosa-dosa kecil, memang dosa-dosa kecil, karena kata Imam Al-Jauzi dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, dulu pernah saya sampaikan, tahapan syaitan, iblis itu dalam menggoda anak Adam itu ada 5 tahapan atau 6 tahapan. Pertama, kesyirikan, jelas itu. Bid'ah, urutan yang kedua, kalau nggak mempan untuk digoda kesyirikan atau riya dan semisalnya syirik kecil juga, dia akan mengalihkan anak Adam ini untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Karena ini dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk melakukan dosa-dosa besar si anak Adam ini. Kalau nggak mampu, nggak kuasa si syaitan atau iblis menggoda anak Adam ini untuk melakukan dosa-dosa besar, dia akan melakukan step yang keempat untuk melakukan dosa-dosa kecil. Diperintahkan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau ini nggak bisa, yang kelima dia akan diperintahkan untuk menganggap dosa-dosa kecil itu dosa-dosa biasa. Ya kecil betul, kecil. Tapi dia menganggap dosa kecil itu biasa-biasa saja, aman-aman saja, sehingga tidak masalah kalau dilakukan. Nah, sudah itu salah satu jeratan-jeratan syaitan, sehingga seorang menganggap keburukan itu atau dosa kecil itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Disitulah kondisi Anda lebih condong kepada keburukan. Hati Anda lebih memilih sifat hati yang buruk, karena hati itu ada 3, jiwa itu ada 3, hati yang khairiyah, hati yang penuh dengan kebaikan, kata para ulama. Yang kedua, hati yang penuh dengan keburukan, hati yang syarirah. Kemudian yang ketiga, hati jiwa yang lawamah, penuh dengan keluh kesah, dan seterusnya. Seperti itu. Banyak sebenarnya jawabannya, mungkin 2 itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Allah Ta'ala alam. Terakhir ya, silakan. Fadhal. Ya, antum. Iqbal, ulang lagi. Nggak dengar apa? Bismillah, ada ungkapan yang mengatakan don't judge a book by its cover. Jangan kita nilai buku itu dari sampulnya. Tapi di lain sisi ada ungkapan yang mengatakan bahwa jikalau tidak mau untuk dihina, dikatakan seperti itu, maka jangan berbuat seperti itu. Masya Allah. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Ya. Apakah kita harus selalu terlihat baik seperti hati kita yang baik tersebut? Coba. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Jawaban saya yang pertama, pernyataan itu tidak 100% salah, tidak 100% benar. Ya, dia bisa diposisikan sesuatu yang benar, dia juga bisa diposisikan sesuatu yang salah. Yang benarnya tuh gini, seorang itu tidak dilihat dari penampilannya. Alasannya, ini benar yang 50% ya, tidak 100%, karena kita tidak bisa melihat hatinya. Karena kebaikan itu pada dasarnya, barometernya adalah hati. Tolak ukurnya apa? Hati, sumbernya adalah hati. Bisa jadi dan kemungkinan besar keburukan yang dia lakukan bertentangan dengan hatinya.
Ada alasan yang kuat kenapa dia harus melakukan kemaksiatan tersebut, ya kan ya, yang sebenarnya diperbolehkan oleh syariat. Yang sebenarnya hatinya itu menolak apa yang dia lakukan. Contoh misalkan kita lihat, ustadz lagi di kafe sama bir bintang atau apalah sejenisnya, topi miring dan seterusnya. Ya kan ya, apa yang di benak kita langsung? Atau jelas-jelas diminumnya botol tadi isinya tadi. Pasti suudzon 100%, betul atau tidak? Padahal husnudon bisa nggak? Bisa juga, kemungkinan husnudon 100% juga. Apa husnudonnya? Ada yang bisa? Bisa jadi dia ini sedang berdakwah. Dakwahi teman dekatnya mungkin di situ, atau ada keluarga dekatnya di situ, atau mungkin ada adik kakaknya yang mungkin dia pengen langsung nemuin dia di situ, ya. Dan dengan bisa jadi juga botol yang dia minum tadi sebenarnya itu cuman botol luarnya aja, cuma diisi dengan teh. Bisa nggak usutun kayak gitu? Bisa. Jadi penampilannya terlihatnya buruk kan ya? Nah kita tidak bisa menilai hatinya. Nah benar dari sisi ini. Karena kita nggak bisa melihat hati seseorang, alasan, motivasi seseorang melakukan kemaksiatan atau berdosa. Sebaliknya tidak 100% salah. Tidak 100%. Maksudnya ada kesalahan juga di situ, 50% salahannya. Apa kesalahannya? Ketika kita melihat seorang melakukan keburukan, kemaksiatan, kemudian kita katakan ini orang baik, ya kan? Dengan menganggap bahwasanya bisa jadi dalam hatinya baik, maka tidak seperti itu memandang seorang yang, atau kita menghukumi seorang yang melakukan keburukan, kesalahan, kemudian kita hukumi dia telah melakukan kebaikan. Karena dengan alasan tadi, tidak bisa dilihat dari penampilannya. Jadi tidak 100% benar, tidak 100% salah. Semoga bisa dipahami ya. Maka syariat melihat, ini jawaban kedua, syariat memandang bahwasanya luar dalam harus kita perbaiki. Luar dalam harus kita perbaiki. Dengan cara tadi, ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, keburukan, pertama yang harus kita lakukan, satu, husnudon dulu ya, baik sangka dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak buru-buru menghukumi hukum yang berat kepadanya. Ya, tentunya dengan cara husnudon tadi, tidak melabelkan sesuatu yang buruk kepadanya, orang tersebut, dan seterusnya. Kemudian, cara yang ketiga, ya kita di syariat memerintahkan kita, tidak memvonis, syariat tidak memberikan beban kepada kita untuk memvonis seseorang. Tapi kita diperintahkan untuk mendakwahi seseorang, untuk menasihati seseorang. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Tentunya yang mendakwakan seorang yang melakukan kesalahan yang bisa jadi hatinya tidak seperti apa yang dia lakukan dari kesalahan-kesalahan secara dohir, secara nampak, maka kita tanyakan motivasinya dan seterusnya. Kita nasihati apa yang dia lakukan, kita arahkan orang tersebut agar tidak melakukan apa yang dia lakukan dari kesalahan ataupun kemaksiatan. Sehingga itulah yang benar yang bisa kita lakukan menurut pandangan syariat Islam. Seperti itu. Allah Ta'ala alam saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang besar dari apa yang kita dengar pada malam ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.